60. Mulai dari Allah waliyul ladzina amanu, Allah menjadi penolong orang yang beriman. Termasuk kemudian Allah memberikan beberapa contoh. Yang pertama tentang Sayyidina Ibrahim, Allah berikan pertolongan dalam berdebat dengan Namrud. Kemudian Allah bagaimana menampakkan kemampuan Allah ataupun kudrah Allah, kekuasaan Allah kepada Sayyidina Uzair. Kepada Uzair bagaimana Allah bisa menghidupkan sebuah kampung, yaitu Baitul Maqdis dan sekelilingnya, setelah dihancurkan oleh Bukhtanasar. Sekarang kita melanjutkan kepada dalil yang lain tentang kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke Sayyidina Ibrahim. Suatu ketika Sayyidina Ibrahim beliau melewati salah satu sahil. Sahil ini artinya pantai. Beliau melewati pantai Tibria. Kemudian beliau menemukan bangkai manusia, mayit, bangkai, selalu bangkai. Sebagian mengatakan bangkai keledai. Ada sebagian pendapat mengatakan bangkai ikan. Kemudian ketika beliau melihat ada binatang buas sedang memakan dari bangkai tadi. Bangkai tergeletak seperti itu. Dan datang binatang buas sedang memakan itu. Beliau perhatikan itu. Saat itu timbul keinginan dalam hati beliau untuk melihat langsung dengan mata kepala bagaimana cara Allah mengumpulkan kembali tulang belulang ini sehingga hidup kembali. Supaya bertambah ataupun melihat langsung seperti inilah bentuk dari hari kiamat. Bagaimana Allah kumpulkan kembali tulang yang sudah hancur, kemudian dirakitkan kembali, disusun kembali menjadi manusia yang utuh. Waqala, kemudian Sayyidina Ibrahim berkata dalam hatinya mungkin, a'lam anna Allah qadirun ala jam'iha. Saya yakin bahwa Allah mampu mengumpulkan ini kembali dan menghidupkan kembali. Tetapi walakin uhibbu an ara dhalik. Tapi saya pengen melihat langsung. Ini permintaan Sayyidina Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini permintaan dikabulkan. Beliau pengen melihat langsung bagaimana Allah mengumpulkan kembali yang tulang belulang tadi kemudian dihidupkan oleh Allah. Ini permintaan di luar nalar ini, tapi dikabul oleh Allah, dikabulkan dan Allah melakukan keinginan Sayyidina Ibrahim. Beda halnya permintaan Bani Israel. Permintaan Bani Israel, kami tidak beriman kecuali melihat Tuhan secara langsung. Ini Sayyidina Ibrahim, malahan yang permintaan melihat Tuhan langsung itu sama persis permintaan Bani Israel dengan permintaan Sayyidina Musa. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tolong nampakkan dirimu kepada aku biar aku bisa lihat, kata Sayyidina Musa. Tapi respon Allah di dua permintaan beda. Ke Bani Israel setelah mereka minta itu dimatikan semua, diturunkan azab, Allah mati semua. Artinya diberikan hukuman. Maksudnya apa? Pertanyaan mereka itu enggak boleh. Kami enggak boleh. Sayyidina Musa melakukan hal yang sama. Itu Sayyidina Musa juga enggak diazab oleh Allah seperti itu. Ini membuktikan bahwa pertanyaan selama itu bertujuan baik boleh. Adapun pertanyaan yang berbentuk keras kepala seperti Bani Israel
Mereka itu bukan ingin bertanya pengen supaya ketika pengen melihat Allah, bukan bertujuan ingin bertambah keyakinan begini, enggak. Mereka niatnya untuk merendahkan Sayyidina Musa, merendahkan Allah. Jadi tujuan niatnya apa? Untuk karena jadi faktor permintaan mereka karena keras kepala. Nah, ini diiqab sama Allah, dihukum. Sedangkan permintaan Sayyidina Musa itu permintaan ingin menambah keimanan seperti permintaan Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ibrahim untuk menambah keyakinan beliau, keinginannya. Akhirnya walaupun itu permintaan yang sedikit di luar nalar, tapi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Islam pertanyaan dibolehkan dalam Islam. Selama pertanyaan itu bukan dari keras kepala. Ada yang pertanyaan seperti ini, nanya supaya pengen tahu jawaban Ustaz, kemudian pengen nyalahin, kemudian pengen kekeh dengan pendapatnya, ini nggak boleh. Ini pertanyaan seperti ini, pertanyaan yang yang menarik hukuman, yang mengakibatkan turunnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pertanyaan yang benar-benar untuk ingin tahu, pertanyaan yang bukan dari faktor keras kepala, ini makbul. Apapun pertanyaan, sampai pertanyaan yang receh, tinggi, pertanyaan apapun diterima dalam Islam. Seperti permintaan Sayyidina Ibrahim, beliau melewati di pantai itu tiba lihat bangkai, kemudian beliau timbul keinginan dalam hatinya. Ini saya yakin memang Allah mampu melakukan ini semua untuk menghidupkan kembali menyusun kembali. Tapi saya pengen, kata beliau, untuk melihat bagaimana cara Allah. Baru makanya ini sebab nuzul ayat ini. Ya, kisah Sayyidina Ibrahim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Dan ingatlah wahai Muhammad, kata Allah, idz qala Ibrahim, bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Sayyidina Ibrahim meminta itu kepada Allah. Idz qala Ibrahim, ketika Sayyidina Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, ya Tuhanku, arini, tampakkanlah kepadaku, kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Ya Allah, Kau nanti bakal menghidupkan di hari kiamat orang mati yang sudah jadi tulang belulang, Kau hidupkan kembali. Bagaimana cara engkau menghidupkan kembali? Kata Sayyidina Ibrahim yang bertanya ke Allah dalam hati, kaifa tuhyil mauta. Kemudian Allah menjawab saat itu, awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman bahawa saya mampu menghidupkan kembali itu semua? Qala bala, qala bala, saya beriman. Saya beriman bahawa engkau ya Allah mampu untuk melakukan itu semua. Kemudian Allah katakan,
Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ibrahim berkata, bala artinya benar. Saya beriman kepada engkau ya Allah, yakin bahawa engkau benar-benar yang menghidupkan nanti. Tapi walakin sa'altuka, saya bertanya kepada engkau ini, pertanyaan saya ini liyatma'inna qalbi, supaya tenang hati. Kadang-kadang akal kita meyakini, hati kita meyakini, tapi belum tenang. Ini enggak Sayyidina Ibrahim, supaya tenang hati saya dengan melihat langsung. Karena beda halnya, sehingga dalam Islam itu ada namanya ilmul yaqin, ada namanya ainul yaqin, ada namanya haqqul yaqin. Ini tiga-tiga ini beda, keyakinannya beda dan perasaannya juga beda. Yang pertama ilmul yaqin. Contoh misalkan kita dijanjikan sama orang, misalkan kamu kalau kamu berpuasa nanti sore saya kasih makanan fulan, misalkan apel, misalkan saya kasih apel. Kita yakin benar-benar. Itu baru ilmu yaqin. Yakin dalam hati kita, enggak goyang sama sekali bahwa ini memang orang jujur, orang baik, orang ini pasti dikasih. Itu baru ilmu yaqin. Kemudian di sore hari beliau balik apel, dinampakkan ke kita, ini apel yang jatahmu nih. Itu sudah apa namanya ainul yaqin, sudah melihat dengan mata tapi belum merasakan. Yang terakhir haqqul yaqin, ketika makan. Baru makan. Inilah derajat yakin dalam Islam. Ada yang pertama ilmul yaqin, ada yang kedua namanya ainul yaqin, yang terakhir haqqul yaqin. Makanya Sayyidina Ibrahim kalau dari segi ilmu yakin, beliau yakin 100% bahawa Allah mampu menghidupkan dan mematikan. Tetapi untuk menenangkan hati, artinya benar-benar haqqul yaqin. Walakin liyatma'inna qalbi. Saya bertanya, ini Allah bukan karena enggak yakin, bukan karena enggak yakin kau mampu menghidupkan, tapi saya pengen supaya hati saya tenang. Di samping yakin yang kuat, kemudian ditambah dengan ketenangan hati, bahawa engkau memang benar-benar mampu menghidupkan. Setelah melihat, soalnya beda keyakinan yang sebelum dilihat dengan keyakinan setelah dilihat. Keyakinan yang setelah dilihat itu lebih kuat dibanding keyakinan sebelum dilihat. Baru Allah sekarang mengajarkan Sayyidina Ibrahim. Allah berkata, fakhudh arba'atan minat tayr. Sekarang ambillah 4 jenis dari burung. Ambil 4 burung yang beda-beda. Jangan burung misalkan elang semua, enggak. Ambil 4 burung yang beda jenis. Sehingga nanti dikisahkan Sayyidina Ibrahim ngambil taus, burung merak. 1. Kemudian yang kedua Nasr ini artinya elang, kedua. Yang kemudian gharab, burung gagak. Yang terakhir dik, ayam jantan. Ini ayam jantan bagian dari burung unggas. Jadi 4 burung beliau ambil. Fakhudh arba'atan minat tayr. Ambil 4 burung yang beda-beda jenis. Fasurhunna ilaik. Kemudian sebagian qiraah fasirhun, artinya amilhunna ilaik, artinya ambil, dekatkan kepadamu. Kemudian waqta'hun, dan potong-potong. Waqti'hun, potong kecil-kecil, hancurkan. Kecil mungkin potong-potong kecil-kecil, mungkin segini-gini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua dari bulu-bulu semua dipotong-potong, dihancurkan. Wa khalaq lahmahunna wa rishahun, dan kemudian campur semua daging-dagingnya dan bulu-bulunya. Itu dipotong-potong kecil-kecil semua. Sekarang campurkan, aduk semua. Yang 4 burung tadi diaduk sama rata semua. Diaduk di satu wadah, kumpulkan semua biar kecampur semua.
tulangnya, dagingnya, apa namanya, bulunya kecampur semua. Kemudian apa setelah itu kata Allah, "Tsumma ja'al 'ala kulli jabalin minhun juz'a." Kemudian kata Allah, jadikan di setiap gunung dari gunung daerah kamu. Misalkan beliau punya di sekeliling beliau punya gunung 100 gunung. Sedangkan sekarang yang dikumpulkan di wadah tadi dari 4 burung, ambil sebagian lempar di sini, sebagian di sini, sebagian di sini. Lempar di setiap gunung. Tsumma ja'al 'ala kulli jabalin minhun juz'a. Kemudian jadikan di setiap gunung darinya yang burung dikumpulkan tadi akan sebagian juzuk. Jadi ambil setiap gunung, ambil mungkin satu genggam, ambil satu genggam, lempar di gunung, datang lagi gunung lain, ambil satu genggam, lempar lagi gunung lain. Artinya semua gunung yang di kampung Sayyidina Ibrahim tadi, di Sayyidina Ibrahim diletakkan sedikit dari yang dikumpulkan tadi, yang potongan-potongan daging dan tulang burung yang 4 tadi. Kemudian kata Allah, setelah engkau meletakkan itu semua di setiap gunung ada sedikit bagian dari kumpulan burung tadi, thumma du'uhunna, kemudian panggil itu semua burung-burung tadi. Misalkan burung elang, wahai burung elang, panggil semua burung yang sudah kamu potong-potong, lempar ke setiap gunung tadi. Apa kata thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ini kata Allah, bagaimana saya menghidupkan kembali seperti ini. Kemudian kamu panggil mereka semua burung tadi, maka mereka pasti akan mendatangimu saya dalam waktu cepat. Langsung datang terbang lagi kamu. Kemudian kata Allah, wa'lam annallaha azizun hakim. Dan yakinilah wahai Ibrahim bahwa Allah Aziz, artinya tidak bisa dilemahkan oleh sesuatu pun. Hakim, Allah Maha bijaksana dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Makanya dikisahkan fa'akhadha Sayyidina Ibrahim tawusan wa nasran wa gharaban wa dik. Beliau setelah diperintahkan oleh Allah itu ngambil 4 burung. Yang pertama merak, yang kedua nasran, elang, yang ketiga gharab ini burung gagak, yang keempat dik ini ayam jantan. Beliau ngambil 4 ini. Wa fa'ala bihinna ma dzakar. Dan kemudian beliau melakukan apa terhadap burung yang 4 tadi, apa yang disebutkan oleh Allah. Kemudian beliau wa amsaka ru'usahum, kalau sedangkan kepala masing-masing burung itu dipegang sama beliau. Kepalanya saja yang dipegang, yang lain badannya, kakinya, bulu-bulunya semua dicampur, dilempar di semua gunung. Setelah diaduk artinya enggak ketahuan lagi yang mana yang daging burung pertama dengan daging kedua, enggak kelihatan lagi. Bulunya sudah kecampur-campur semua. Kemudian dan beliau cuma megang saat itu kepala masing-masing, kepala burung 4 tadi. Wada'ahunna, kemudian beliau memanggil kembali burung-burung yang 4 tadi setelah dilempar di setiap gunung. Fatatayaratil ajza' ila ba'dihha hatta takamalat. Kemudian saling berterbangan seluruh bagian dari burung-burung tadi. Jadi yang burung elang misalkan, di setiap gunung yang terdapat daging elang dan tulang belulang, itu semua berterbangan, akhirnya mengumpulkan kembali, tersusun kembali itu elang. Kepala enggak, kepala di tangan beliau. Kepala di tangan Sayyidina Ibrahim. Hatta takamalat, sampai sempurna. Jadi yang elang dari gunung ini terbang satu bagian, gunung ini terbang sebagian, dari gunung ini terbang satu bulu dari sana, satu bulu, akhirnya terkumpul. Kemudian Sayyidina Ibrahim perhatikan itu mungkin. Beliau melihat apa yang terjadi di depan mata beliau. Bagaimana udah beliau hancurkan, pertama diaduk, kemudian dihancurkan kecil-kecil, diaduk, dilempar di gunung-gunung. Kemudian beliau perhatikan bagaimana terkumpul itu kembali.
Fatatayaratil ajza, saling juzuk bagian-bagian dari binatang tadi yang empat saling berterbangan sehingga mengumpul ke sebagian yang ke bagian-bagian yang lain hatta takamalat, sampai sempurna jadi burung kembali. Thumma aqbalat ila ru'usiha, kemudian burung tadi yang sudah terkumpulkan tanpa kepala dipegang semua. Setiap burung tadi terbang mencari kepalanya masing-masing. Yang burung elang tadi yang sudah terkumpul semua seperti elang aslinya sebelum dipotong, akhirnya terbang lagi mencari kepalanya, sambung kepalanya. Nah, inilah ketika Allah menginginkan kun fayakun, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. La ilaha illallah. Inilah kejadian setelah Sayyidina, inilah bentuk dari bagaimana Allah menghidupkan kembali orang yang telah meninggal. Marhaban. Ambil kesimpulan, jadi hakikat seorang rasul atau nabi masih ada keinginan ingin berjumpa dengan Allah. Iya. Tapi ya kalau manusia ya perasaan seperti itu ya wajar-wajar aja. Maksudnya? Ya, perasaan ingin jumpa. Iya. Perasaan beringin berjumpa dengan Allah bagus, cuma untuk kita di dunia tidak. Karena disebutkan di manusia yang berjumpa dengan Allah langsung di dunia cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah satu-satunya manusia yang bertemu dengan Allah secara langsung di dunia sebelum akhir kiamat. Dan kita insya-Allah di hari kiamat semua yang masuk surga akan melihat Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhun yawma idzin nadhirah. Di hari itu ada muka-muka yang bercahaya, nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah itu kepada Tuhan mereka yang melihat. Tuhan semua melihat. Sehingga dulu salah satu sahabat disebutkan dalam hadis timbul, bukan ragu ya, tapi timbul sesuatu aneh ataupun pikirannya adalah sesuatu iskal gitu, sesuatu yang belum beliau pahami. Akhirnya bertanya ke Rasul, ya Rasul, ini umat dimulai Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad berapa juta, berapa miliar manusia, gimana ngelihat Allah satu? Pertanyaan sahabat. Artinya sahabat kadang-kadang timbul juga pertanyaan yang aneh seperti ini. Bukan meragukan, itu wajar. Artinya bertanya untuk keilmuan apapun dibolehkan. Sahabat, pertanyaan sahabat ke Rasul kadang-kadang di luar nalar, tapi Rasul menjawab selama pertanyaan itu benar-benar dari hati dan pengen tahu jawaban, bukan pertanyaan yang keras kepala. Kadang-kadang pertanyaan dari sebagian orang pertanyaan untuk ngetes, pertanyaan menantang, pertanyaan ngetes. Artinya pertanyaan yang tujuannya pengen cari musuh. Nah, ini nggak diperbolehkan dalam Islam. Itu pertanyaan yang bisa kata Rasul, innama ahlaka al-umam qablakum bi kathrati su'alihim. Yang membinasakan umat sebelum kalian karena terlalu banyak tanya, terlalu banyak minta. Seperti Bani Israel contohnya. Awalnya disuruh nyembelih sapi, apa tinggal ambil sapi selesai. Ini enggak, bagaimana sapi? Kami enggak pernah menemukan sapi, bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya. Akhirnya dipersulit sama Allah. Harus warnanya seperti warna emas. Kemudian yang tidak boleh sapi harus sapi sedang. Akhirnya mereka capek-capek nyari sapi, ketemu sapi yang seharga berapa? Seharga dikeluarkan kulitnya semua selama masih bisa diisi emas dalam kulit itu, maka segitulah harga sapi. Artinya itu memberatkan diri sendiri setelah banyak pertanyaan yang aneh-aneh dan faktornya adalah keras kepala. Tapi kalau pertanyaan yang benar-benar seperti ini, pertanyaan permintaan Sayyidina Ibrahim, termasuk pertanyaan sahabat tadi, ya Rasul, gimana nanti di hari kiamat kalau semua ngelihat Allah? Kita banyak, gimana ngelihat? Baru Rasul tidak menjawab seperti ini kalian lihat nanti, enggak. Rasul karena memang zat Allah tidak, laisa kamitslihi syai'. Zat Allah tidak sama dengan zat yang lain. Cuman Rasul saat itu cuma memberikan perumpamaan. Kata Rasul, kalian sekarang di malam hari ngelihat bulan tidak? Ngelihat?
Kalian berapa orang di dunia? Ramai, tapi semua melihat bulan, kata sahabat. Seperti itulah. Artinya ramai itu bukan berarti harus seperti Hajar Aswad, misalkan harus satu-satu saja. Semua bisa melihat. Nah, itu perumpamaan. Tapi bukan berarti yang tadi dalam pikiran kita berarti Allah seperti bulan. Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Ustaz, Marhaban. kalau kita lihat ada semacam persepsi menantang. Itu kalau zaman Bani Israel. siapapun. Ha-ha. Ada umat Ad, Ha-ha. umat Nabi Soleh, Ah, ah. dan segala macam lah. Benar. Menantang itu. Ah, ah. Istilahnya pertanyaan yang menantang. Dan itu umumnya semua di azab. Ya, benar. Kan zaman sekarang ada juga yang seperti itu. Jadi ada perbedaan perlakuan Ya, benar. oleh Allah zaman dulu dengan zaman sekarang. Benar. Dan sekarang banyak orang yang memang kadang-kadang langsung di dunia diberikan azab. Cuma nggak sampai seperti azab orang zaman dulu kali. Karena ini adalah rahmat Rasulullah. Salah satu kelebihan umat Rasulullah tidak diberikan azab seperti azab umat dahulu. Kalau umat dahulu langsung turun petir, langsung mati semua. Umat Nabi Muhammad tidak. Makanya ketika Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus engkau wahai Muhammad kecuali karena ingin kasih sayang, rahmat untuk semua manusia, semua alam. Alam ini termasuk mukmin, kafir, semua termasuk. Sehingga disebutkan oleh ulama bentuk rahmat Rasul kepada manusia, kalau manusia yang muslim dengan beriman masuk surga. Sedangkan kalau umat yang kafir bagaimana? Ada bentuk rahmat Allah lewat Rasul, diturunkan Rasul ke orang-orang kafir dengan cara orang kafir itu tidak diazab langsung. Seperti halnya Bani Israel, Bani kaum Ad, kaum Thamud diazab langsung dunia. Tapi umat Muhammad tidak seperti itu. Ini semua karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nama Allah juga sudah seperti berubah. Ah. Dulu ada Rahman dan Rahim. Dulu barangkali belum. Baru sekarang keluarga Ar-Rahman. Alhamdulillah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sedikit kisah tentang Sayyidina Ibrahim ketika beliau berkeinginan untuk meyakinkan ataupun menenangkan hatinya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam menghidupkan kembali orang-orang yang telah meninggal. Allahumma faqihna fid din wa Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna imanan wa yaqin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi